Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter Melinda dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan sedikit penjelasan dari video yang telah kita tonton terkait gait cycle dan gait analisis. Perkenalkan terlebih dahulu, kelompok kami yang terdiri dari Kamila Nurpadika, Tiara Putri Khairunisa, Fadia Auratalista, Fatia Azhara Putri, Askiat Babarka, dan Ainul Nurul Zayaulia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama kali kita akan bahas yaitu mengenai guide cycle. Adapun guide cycle itu terbagi jadi dua fase secara garis besar terbagi dalam dua fase, yaitu ada fase stance dan ada fase swing. Untuk yang pertama itu ada fase stance. Nah, fase stance ini terbagi lagi menjadi 5 fase. Ada heel strike, foot flat, mid stance, kemudian heel off, dan terakhir toe off. Nah, fase stance ini menyumbang sekitar 60% dari siklus berjalan penuh. Kemudian, dari fase heel strike ke foot flat itu disebut dengan loading response, di mana dia menyumbang sekitar 10% terhadap fase stance, atau sudah 10% dari siklus berjalan penuh. Kemudian dari foot flat ke mid stance ini disebut dengan mid stance, di mana dia menyumbang 20% terhadap fase stance atau sudah terdapat 30% dari siklus berjalan penuh. Lalu, dari mid stance ke heel off itu disebut terminal stance, di mana menyumbang sebesar 20% terhadap fase stance atau sudah ada 50% dari siklus berjalan penuh. Dan yang terakhir ada dari heel off ke toe off itu disebut pre-swing, di mana menyumbang sebesar 10% terhadap fase stance atau sudah 60% dari siklus berjalan penuh. Nah, untuk fase heel strike itu posisinya fleksi 30 derajat pada pinggul, full ekstensi di lutut, dan pergelangan kaki bergerak dari dorsofleksi ke posisi netral atau supinasi 5 derajat. Kemudian bergerak lagi ke fleksi plantar. Nah, setelah ini fleksi lutut 5 derajat akan terjadi bersamaan dengan plantarfleksi pada tumit. Plantarfleksi terjadi karena adanya kontraksi dari tibialis anterior. Ekstensi lutut disebabkan oleh kontraksi pada paha depan, fleksi disebabkan oleh kontraksi pada paha belakang. Fleksi pinggul ini disebabkan oleh kontraksi rectus femoralis. Nah, pada fase foot flat, posisi kaki itu rata atau sejajar dengan lantai atau pijakan. Nah, pinggulnya itu bergerak perlahan ke arah ke ekstensi yang disebabkan oleh kontraksi otot adduktor magnus dan gluteus maximus. Lutut itu posisinya fleksi hingga 15-20 derajat. Selanjutnya ada ankle plantar fleksi meningkat menjadi 10-15 derajat. Lalu pada fase mid stance, pinggul bergerak dari 10 derajat fleksi ke ekstensi oleh kontraksi otot gluteus medius. Lalu lutut full fleksi, kemudian mulai ekstensi perlahan. Kemudian ankle supinasi dan dorsifleksi sebesar 5 derajat oleh kontraksi otot-otot tricep surae, yaitu gastrocnemius muscle dan soleus muscle. Selama fase ini, tubuh bertumpu di satu kaki, dan tubuh mulai bergerak maju ke depan atau melangkah. Next slide. Kemudian masuk ke fase heel off. Fase ini dimulai ketika tumit meninggalkan pijakan. Berat badan dibagi di atas kepala metatarsal atau bisa dibayangkan seperti posisi sedikit menjinjit, lalu pinggul hiperekstensi sebesar 10-13 derajat, dan kemudian masuk ke fleksi, lutut menjadi fleksi sebesar 0-5 derajat, lalu ankle supinasi dan plantar fleksi. Selanjutnya, fase toe off atau pre-swing, yaitu ekstensi di pinggul berkurang, lutut mengalami fleksi sebesar 35-40 derajat, lalu plantar fleksi pergelangan kaki meningkat menjadi 20 derajat, dan terakhir jari-jari kaki meninggalkan tanah. Nah, selanjutnya fase swing setelah stance fase tadi,
Adapun fase swing ini itu terbagi menjadi tiga fase lagi, yaitu ada initial swing, mid swing, dan terminal swing. Nah, dari fase terakhir stance itu atau to off ke fase pertama swing, yaitu initial swing, disebut dengan initial swing, yang menyumbang sebesar 13% terhadap fase swing itu sendiri, atau sudah 73% dari siklus berjalan penuh. Kemudian dari initial swing ke mid swing disebut mid swing, di mana telah menyumbang 14% terhadap fase swing, atau sudah 87% dari siklus berjalan penuh. Dan terakhir dari fase mid swing ke terminal swing atau disebut dengan terminal swing itu menyumbang sebesar 13% terhadap fase swing atau sudah full dari siklus berjalan penuh. Selanjutnya tahap initial swing. Pinggul ekstensi hingga 10 derajat dan kemudian fleksi karena kontraksi di otot iliac psoas sebesar 20 derajat dengan rotasi lateral. Lutut fleksi menjadi 40-60 derajat. Lalu pergelangan kaki berubah dari 20 derajat plantar fleksi ke dorsofleksi dan berakhir dalam posisi netral. Selanjutnya pada fase mid swing, yaitu pinggul fleksi hingga 30 derajat dengan kontraksi abduktor dan pergelangan kaki menjadi dorsofleksi karena kontraksi otot anterior tibialis. Dan lutut fleksi 60 derajat, kemudian ekstensi sekitar 30 derajat karena kontraksi otot sartorius yang disebabkan oleh otot quadricep. Selanjutnya ada fase terminal swing, yaitu fleksi pinggul 25 sampai dengan 30 derajat, ekstensi lutut, dan pergelangan kaki dalam posisi netral. Jadi kalau kita lihat dari itu kan udah penjelasannya nih, kita lihat ke gambarnya. Jadi kurang lebih tadi fase jalan di cycle itu dibagi jadi dua. Jalan dibagi dua, ada stance sama swing. Stance itu berdiri, swing itu ngayun. Stance itu 60%, swing itu 40% dari pelajaran kita. Kita mulai dari si stance-nya dulu, dari berdirinya dulu. Pertama itu kita kontak dulu nih kakinya sama lantai. Kalian boleh ibaratin kaki yang diarsir kaki kanan, terus kaki yang nggak diarsir kaki kiri. Jadi mulai itu dengan heel strike, ritmiknya untuk lantai dulu. Habis itu foot flat, kaki kanannya itu rata sama lantai. Nah, kan udah nih, masuklah dia ke mid stance. Jadi kakinya udah mulai rata, terus dia mulai bisa numpuk pas seluruh berat badan tubuh kita gitu, pakai satu kaki doang. Nah, lanjut lagi, itu heel off to mid-nya udah mulai udah nggak napak lagi. Terus barulah kita masuk ke yang fase mengayun gitu. Fase mengayunnya itu ini yang bagian depan tuh si jari-jari kakinya itu udah mulai kayak bahasanya, udah mulai nggak napak lagi, udah mulai nggak napak di lantai. Nah, terus kalau tadi itu yang mid stance kaki kanannya kita yang numpuk seluruh bagian badan, sekarang gantian kaki kirinya yang numpuk bagian seluruh berat badan kita, dan kaki kanannya itu nggak napak sama sekali. Terus kaki kanannya mulai maju dan selesai balik lagi ke awal dengan tumit yang nyentuh si lantai. Selanjutnya ada gait analysis. Untuk terus kita tuh buat menganalisis gaya berjalan bisa menggunakan Nijmegen Orthopedic Gait Analysis Form. Ini adalah form pemeriksaan untuk menilai aspek-aspek tertentu dari tubuh selama gaya berjalan. Pasien diminta untuk berjalan dengan kecepatan normalnya atau berjalan dengan kecepatan rata-rata, yaitu 3 km per jam. Aspek umum yang dinilai yaitu apakah ada fase yang diperpendek atau tidak. Biasanya merupakan penyimpangan yang paling jelas dari gaya berjalan normal. Misalnya, pasien yang pincang pasti akan mengalami fase berdiri yang lebih pendek. Terus aspek yang dinilai secara umum, ada
fokus sama trunk. Periksa apakah trunk berada di anterior atau posterior pinggul atau ada fleksi lateral. Ibaratnya kayak kita lihat nih badannya itu condong ke depan atau condong ke belakang atau enggak badannya miring gitu, miring samping. Selanjutnya periksa panggul apakah ada rotasi posterior berlebihan. Kemudian di pinggul periksa jumlah ekstensi, lakukan hal sama untuk lutut serta nilai gerakan fleksi lutut. Habis itu juga ada periksa plantar fleksi di pergelangan kaki. Terakhir, periksa rotasi internal atau eksternal kaki. Terima kasih, Dr. Melinda dan teman-teman. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Saya belum lihat hasil ininya nih, hasil pretestnya. Ada pertanyaan? Hasilnya masih kurang baik ini, tapi ya namanya juga pretest ya. Yang belum jelas apa? Ayo ditanyakan. Yang susah di sebelah mana? Ini yang maju kelompok berapa? Kelompok 7, Dok. Oke. Kelompok 7, coba cari video rekaman orang usia lanjut berjalan. Kelompok 8, kelompok 8 kemarin udah maju. Kelompok 2, cari video rekaman di YouTube orang foto model jalan. Habis itu sebutkan ke teman-temannya, tunjukkan ke teman-temannya videonya di lewat Zoom ini dan sebutkan pola jalannya normal atau enggak. Lima menit cukup ya? Kelompok 2 sama kelompok 7 ya? Tadi ya, saya minta ya? Ya, 2 sama 7 rese.
Mana? Udah ada? Siapa yang mau share duluan? 7? Ayo, mana yang 7? Kita bahas sambil... Dokter, maaf. Mau izin mau share screen yang model atau yang kelompok 7 dulu, Dok? Oh, yang model dulu deh. Ya, Dok. Nah, coba. Nih. Oke, sekarang semua komen di chat. Pola jalannya normal apa enggak? Balikin lagi, putar lagi ulang. Ya. Op, normal apa enggak pola jalannya? Ya, jawab di chat semuanya. Kak, di sini tanyanya normal apa enggak? Ya, normal apa enggak? Ya. Tiara normal, yang lain. Naura normal, terus. Normal, terus. Normal, 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 normal. Oke, yang kelompok 7. Apa parameter gate yang bisa dinilai pada model ini? Yang kelompok 7 jawab. Parameter gate apa saja yang bisa dinilai sehingga kita tahu ini normal apa enggak? Saya nggak tahu sih dok, tapi kalau menurut saya ininya kayak kakinya terus badannya posisinya dia tegak atau enggaknya, apakah dia condong ke depan atau dia miring gitu. Di PowerPoint yang tadi di-share kayaknya ada deh parameter gate. Hal yang harus dievaluasi untuk tahu gate itu normal apa enggak. Coba share slide-nya lagi. Yuk. Untuk menganalisis pola jalan, ya. Coba kalau kita lihat ini, terangnya di anterior atau posterior dari pinggul. Ada fleksi atau fleksi lateral itu maksudnya apa? Oke, dari badannya cenderung miring gitu dok. Fleksi lateral, oh maksudnya ke lateral gitu ya? Oke, kalau kita lihat, balik ke si model tadi, terangnya ada di anterior atau di posterior pinggul atau segaris dengan pinggulnya. Coba di apa namanya di play lagi. Oke. Terangnya kelihatan nggak dari pinggul itu ada di depan, di belakang, atau rata dengan pinggulnya? Kelihatan nggak? Mana? Gimana terangnya? Oh, Mbak Sari.
Ya, kelompok 7. Terangnya ada di anterior atau ada di posterior dari panggul? Udah jangan diputar-putar lagi terus, sudah. Lihatnya udah puas gitu. Ayo. Gimana kelompok 7? Anterior ya, Dok? Gimana taunya pinggulnya ada di depan atau terangnya ada di depan atau di posterior dari pinggul atau dia segaris? Ngelihatnya dari mana? Dari samping atau dari depan? Dari samping. Iya, harusnya ngelihatnya dari samping. Jadi untuk parameter pertama kita nggak bisa tahu. Oh, iya. Karena ngasih lihatnya dari samping. Yuk, share lagi parameter gate-nya. Yang kedua apa? Ada rotasi atau rotasi berlebihan atau tidak? Panggulnya ada rotasi ke posterior berlebihan nggak? Gitu. Gimana cara periksa panggul ada rotasi berlebihan atau enggak? Rotasi panggul itu kayak apa gerakannya? Apa namanya? Kelompok 7. Kayak apa rotasi panggul? Atau balik, ini pertanyaannya. Ini lihatnya dari depan atau dari samping? Kelompok 7. Coba jawab lagi, Dok. Dari depan ya? Rotasi posterior. Oke, sekarang rotasi dari panggul itu kayak apa? Teman-temannya yang lain yang kelompok 7 cari. Kayak apa sih yang dimaksud rotasi dari panggul? Terutama untuk rotasi ke posterior. Udah dapat? Maaf dok, itu kayak keluar tubuh gitu nggak sih, maksudnya posisi hipnya kayak berdirinya agak lebih ke arah luar gitu, si posisi kakinya. Coba di stop share dulu. Yang dimaksud rotasi panggul adalah seperti ini. Ya, ternyata dari atas. Ya, gambarannya kira-kira begini. Ini panggulnya berotasi, muter.
Kan kalau dia netral, posisinya di tengah, kanan sama kiri sama. Waktu dia melakukan rotasi, dia muter kiri, kanan. Harusnya rotasinya ke depan. Ya, ini sumbunya, nih yang tengah. Dia harusnya rotasinya ke depan. Ya, bukan rotasi ke belakang. Ya, jadi kalau dari depan kayak tadi bisa kelihatan nggak rotasinya? Susah. Ya, nggak kelihatan. Kalau dari samping masih bisa kelihatan nih. Waktu dia ke depan, kaki yang satu, yang kaki sebelahnya di belakang, kita lihat panggulnya agak miring. Bisa kalau dari samping. Makanya pada video yang saya berikan, itu selalu menilai gate itu lihatnya dari samping. Poin yang terakhir, periksa ada gerakan apa, pelantar fleksi atau enggak itu ya. Share lagi itunya, slide-nya. Mana slide-nya? Pelantar fleksi pergelangan kaki. Yuk, lihat lagi videonya. Video model jalan. Siapa yang share? Lihat di pelantarnya ya, ada pelantar fleksi enggak? Menurut kalian? Pas dia muter kelihatan, oh nggak kelihatan. Itu kira-kira dia pakai high heels. Oh tuh dari samping tuh, mundur Tahira. Di awal. Pas dia jalan dari samping, awal banget. Op. Kebanyakan Tahira. Ya, pas baru keluar, pas kelihatan kakinya doang. Op. Balik lagi. Ya. Ya. Stop. Ada pelantar fleksi. Kemajuan. Tadi udah benar yang. Ya. Ada pelantar fleksi nggak? Pakai high heels. Kalau pakai high heels, posisi ankle-nya akan pelantar atau dorsofleksi? Pelantar, Dok. Ya, pelantar fleksi. Jadi, secara yang bisa diamati di sini hanya pada model ini, sepanjang berjalan, ankle-nya akan berada pada posisi hampir lebih banyak pada posisi pelantar fleksi. Hasilnya tentu saja kalau tadi ada digambarkan pola berjalan yang normal, maka dari awal karena model kita ini pakai high heels, tentu saja pola jalannya selalu akan berada pada posisi pola jalan abnormal. Karena apa? Karena akibat dari si high heels-nya. Ya, sekarang stop share ininya, kembali ke materi yang ada fase gate. Yang dari awal to off, push off, sampai mid stand. Ya, ini gate cycle. Ya, lihat. Pada saat itu pergelangan kakinya posisinya berubah-berubah. Gitu. Kalau dia sudah pakai high heels, maka posisinya tidak berada di tempat yang seharusnya. Ya, jadi pasti pola jalannya bukan pola jalan normal. Sampai sini ada pertanyaan?
Cukup jelas? Maaf, berarti kalau misalnya kita ngecek itu emang harus kalau nggak barefoot pakai mungkin sepatu yang ngebentuk kaki gitu nggak sih, Dok? Ya, betul. Lebih enak kalau dia barefoot atau sepatu yang nyaman. Ya, nyaman artinya memungkinkan kaki bergerak sesuai dengan pada saat dia posisi barefoot. Gitu. Ya. Terus ngelihatnya harus dari mana? Dari depan apa dari samping? Dari Dari samping. samping, Dok. Dari samping akan lebih banyak informasi yang didapatkan. Oke, semua cukup jelas ya? Ada pertanyaan yang lain? Oke, sekarang kalau lihat di heel strike, yang di share screen lagi. Heel strike ya di gambar ini itu kaki yang mana? Kaki ini susah ya, kaki kanan kaki kirinya ya. Oh, bisa. Kaki yang dimaksud heel strike itu kaki yang ada arsirannya atau yang kosong? Yang ada arsirannya. Betul, yang ada arsirannya. Lihat di situ posisi ankle-nya dorso atau plantar fleksi. Dorsofleksi. Betul, dorsofleksi. Jadi kalau dia bilang mau awal menapak yang posisinya ankle-nya nggak bisa, pasiennya nggak bisa dorsofleksi, pasti pola jalannya terus nanti jadi abnormal. Ya, nanti kita akan belajar lebih jauh di materi yang berikutnya. Ya, jadi ini posisi wajib kalau orang mau pola jalan ini harus wajib ada. Ya, sekarang coba lihat pada saat two off, ya, yang dimaksud two off kaki yang ada arsirannya atau yang kosong? Yang ada arsirannya ya, Dok? Ya, pada saat itu ankle-nya plantar apa dorsofleksi? Plantar ya, Dok. Plantar fleksi. Ya. Kemudian lututnya pada saat two off fleksi atau ekstensi? Fleksi, Dok. Fleksi. Apa akibatnya kalau lututnya nggak bisa fleksi? Terus pasiennya jalannya gimana kira-kira? Pincang atau diseret? Diseret ya, Dok. Diseret, betul. Gampang kan? Ya, pola jalan ini akan membantu kalian memperbaiki sikap postur tubuhnya pasien. Ya, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesai nih kuliahnya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Kalau pasien tidak bisa melakukan plantar fleksi, ya, kalau dia nggak bisa melakukan plantar fleksi, apakah artinya dia tidak bisa melakukan heel strike? Kalau pasien tidak bisa melakukan plantar fleksi, apakah dia masih bisa melakukan heel strike? Saya tunjuk ya. Kamila. Ya, Dok. Jawabannya apa? Masih bisa ya, Dok? Bisa, betul. Ya, jadi kalau cuma nggak bisa plantar fleksi, dia heel strike masih bisa. Gitu. Yang nggak bisa untuk melakukan yang mana? Sevia. Yang mana yang pasiennya nggak bisa melakukan fase gait yang mana? Kalau nggak bisa plantar fleksi.
yang mid swing ya, Dok? Mid swing, Yang two off. two off pasti akan kesulitan. Ya, udah. Ada pertanyaan? Cukup? Dok, saya mau nanya. Boleh. Tadi itu di pretest itu ada fase yang acceleration gitu, itu maksudnya gimana ya, Dok? Itu masuknya ke yang fase mana? Ya, yang presentasi jawab. Saya presentasi juga, Dok. Akselerasi yang mana? Akselerasi adalah masa ketika dia dari two off sampai dia mid swing. Ya, ini kita ngomongin kaki yang keangkat ya, kaki yang di arsir ya. Akselerasi adalah masa dari dia two off sampai dia mid swing. Artinya apa? Biasanya pada saat mid swing, lihat, fleksinya kan banyak sekali. Nah, pada saat akselerasi, dia udah ngangkat dari lantai, tetapi fleksi lututnya belum maksimal, baru keangkat sedikit doang. Itu namanya akselerasi. Ya. Cukup jelas? Jelas, Dok. Makasih, Dok. Oke. Ada pertanyaan lagi? Yuk, sekarang share yang pola jalannya orang tua. Oke, stop. Jawab di chat ya. Kalau kalian lihat orang jalan seperti itu, pertama kali yang ada di pikiran kalian, dia kenapa? Jawab di chat. Satu kata. Lumpuh, kesakitan, tidak seimbang, apa?
Ya, tidak seimbang karena ini mesti karena ngelihat ininya ya. Ngelihat tongkatnya ya, tidak seimbang itu ujungnya. Tapi kalau dari jalan yang tadi, putar lagi yuk. Yang paling kelihatan adalah dia kesakitan. Ya, nanti kita belajar pada materi berikutnya bagian mana yang nampakin dia kesakitan. Ya. Ya, dia karena kesakitan akhirnya jadi nggak stabil. Betul sih dua-duanya jawabannya. Tapi awalnya nih sakit dulu nih. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini enrollment masih bermasalah aja ya. Sebentar, kita coba diganti. Oke, sudah ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup kuliah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi, kinesiologi berjalan yang normal ini merupakan bekal untuk kalian mengetahui bagaimana nanti bentuk yang abnormalnya dan kemudian melakukan tata laksana, gitu ya. Selalu mulainya adalah kalau misalkan ada gangguan pola jalan, ujungnya apa? Kita pertanyaan dasarnya adalah ini bisa diperbaiki nggak sih? Nah, pada saat kita nanya ini bisa diperbaiki atau enggak, kita mesti tahu pasti yang mau diperbaiki itu maksudnya apa? Fleksi hipnya, ekstensi lututnya, atau fleksi atau plantar atau dorsofleksi dari pergelangan kakinya. Sehingga kemudian nanti kalian bisa memberikan program okupasi yang pas untuk pasien dengan gangguan pola jalan. Ya, untuk post test saya sudah setting bukanya jam 15.00. Mau saya majuin jadi sekarang? Ya. Boleh dok, jadi sekarang aja. Oke, saya bikin di 14.10 ya. Oh ya dok, untuk pretest ada yang belum mengerjakan itu bagaimana ya dok? Yang belum udah langsung ke post test aja. Oke, 3 menit lagi akan dibuka. Saya pamit ya. Mohon maaf untuk kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok.